la la la, happy, happy, happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Sulistiani, mahasiswi jurusan Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman selaku Kepala Desa Sukamaju dan juga ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Oh iya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kira-kira selama 10 menit ke depan kita akan belajar bersama mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini ibu-ibu ada yang sudah tahu atau pernah dengar tentang 1000 hari pertama kehidupan? Oh, pernah dengar ya, Bu? Nah, karena baru pernah dengar saja, jadi mari langsung kita bahas bersama ya, Bu. Apakah 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dari terjadinya kehamilan sampai anak berusia 2 tahun atau 270 hari fase kehamilan dan 730 hari usia anak 0 sampai 2 tahun. Nah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Mbak bahasnya 1000 hari pertama kehidupan? Emang penting ya Mbak? Jawabannya, ya, sangat penting Ibu. Kenapa? Karena pada masa ini juga disebut dengan masa periode emas. Apa saja yang terjadi pada masa periode emas? Nah, pada masa ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang dapat mempengaruhi setiap fase pertumbuhan dan perkembangan. Kecukupan gizi pada periode ini juga dapat membantu janin tumbuh dan lahir sehat, kuat dan cerdas pada setiap fasenya. Lalu, bagaimana jika anak kekurangan gizi pada masa periode emas? Yang akan terjadi yaitu anak akan lebih mudah terkena infeksi atau lebih mudah sakit. Pertumbuhan kognitifnya akan terhambat, gangguan pertumbuhan tinggi badan, berisiko terkena penyakit tidak menular, penurunan efektivitas belajar, dan juga tingkat produktivitasnya nanti akan rendah. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa dampak dari pertumbuhan ini akan bersifat permanen loh. Mungkin ibu-ibu mulai penasaran, jadi bagaimana Mbak biar anak itu tidak kekurangan gizi pada masa periode emas? Nah, yang perlu ibu lakukan yaitu dimulai dari proses kehamilan. Pada proses kehamilan, gizi ibu hamil harus cukup sehingga bayi akan sehat. Karena jika ibu hamil sakit, maka fisik janin juga akan melemah. Selanjutnya, sejak awal kehamilan, ibu hamil harus mengonsumsi makan makanan dengan berbagai lauk pauk yang terdiri dari protein, lemak, dan juga karbohidrat. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi tablet besi ya Bu, untuk menghindari ibu terkena anemia. Melakukan kontrol kehamilan minimal 4 kali yang dibagi menjadi 3 trimester. Pada trimester awal dilakukan sekitar 1 kali dan menjelang kelahiran atau trimester 3 itu dilakukan 2 kali atau lebih. Jangan lupa juga untuk mengikuti kelas ibu hamil. Ini bertujuan agar ibu mengetahui hal-hal yang penting dipersiapkan sebelum anak lahir. Nah, yang tidak kalah penting juga, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi minuman bersoda, makan makanan instan, merokok, minum minuman beralkohol, juga mengonsumsi obat-obatan yang kontraindikasi terhadap ibu hamil atau yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, selanjutnya setelah proses kehamilan yang harus dilakukan yaitu proses persalinan sampai dengan bayi berusia 6 bulan. Nah, persalinan sebaiknya dilakukan di bidan atau dokter terlatih. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti persalinan yang tidak higienis. Nah, inisiasi
Menyusui dini juga perlu dilakukan agar bayi dirangsang untuk mendapatkan ASI eksklusif. Nah, setelah mendapatkan ASI eksklusif, kemudian dilanjutkan dengan memberikan ASI eksklusif tersebut hingga 6 bulan. Kemudian jangan lupa juga untuk rajin mengecek bayi ke posyandu. Ini bertujuan untuk mengetahui berat badan, panjang badan, lingkar kepala, apakah sudah sesuai dengan ukuran bayi seusianya. Jangan lupa juga untuk melakukan imunisasi ya Bu. Selanjutnya, proses dari bayi berumur 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Yang perlu diperhatikan yaitu tetap melanjutkan pemberian ASI eksklusif ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Jangan lupa juga memberikan kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun dan juga melakukan imunisasi lengkap. Ini bertujuan untuk memberikan daya tahan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tertentu agar bayi tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu sepanjang masa periode emas, ibu-ibu harus rajin untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini dilakukan sebelum memberikan ASI eksklusif, menyiapkan MPASI, setelah membersihkan kotoran bayi, sebelum makan, dan juga setelah BAB. Ini bertujuan agar ibu dan bayi tidak sakit selama masa periode emas. Nah, sampai sini ibu-ibu sudah paham belum? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu penting apa tidak ibu-ibu? Coba ibu yang di depan dengan ibu siapa? Dengan ibu Ningsih. Jadi penting apa tidak ibu? Penting karena untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Ya, bagus sekali jawabannya, benar sekali. Penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan juga kecerdasan bayi. Kalau begitu langsung saja saya simpulkan ya ibu-ibu. 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas pertumbuhan bayi dimulai dari selama kandungan sampai dengan bayi berumur 2 tahun. Periode emas mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan bayi. Dampak dari kekurangan gizi saat periode emas tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Baik, silakan ibu perkenalkan namanya dulu. Saya Ibu Rahma ingin bertanya, lebih baik mana bayi yang diberi ASI eksklusif selama 2 tahun atau yang diberi susu formula setelah usia 6 bulan? Baik, terima kasih Ibu Rahma atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi saya akan mencoba menjawabnya. Lebih baik mana bayi diberikan ASI eksklusif sampai berumur 2 tahun atau hanya sampai 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian susu formula. Nah, jadi memang kebanyakan ibu-ibu itu hanya mengetahui bahwa pemberian ASI itu hanya sampai umur 6 bulan. Padahal pemerintah sendiri sudah merekomendasikan bahwa pemberian ASI itu sebaiknya dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun atau lebih. Jadi memang lebih baik diberikan sampai umur 2 tahun ya Bu, karena pemberian ASI ini dapat membantu membangun sistem kekebalan tubuh, terus perkembangan otak, sistem pencernaan, dan lainnya. Nah, banyak juga bayi yang tidak menerima ASI itu biasanya lebih mudah terkena penyakit atau lebih mudah terinfeksi, dan juga ibu yang tidak memberikan ASI itu beresiko tinggi terkena kanker payudara. Jadi secara umum ya ibu-ibu, pemberian ASI ini dapat meningkatkan kesehatan ibu dan juga anak. Bagaimana Ibu Rahma? Bisa dimengerti ya? Nah, kalau begitu apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya ibu-ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.